Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggia Evitarini selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus dan teman-teman sekalian. Di sini saya Syafira Nurul Faradila sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya Fika Rafida dan Nida Sakinatul Ahya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang memiliki fokus tentang HIV atau AIDS. Baik, selanjutnya kita langsung simak materi pertama sebagai berikut ini. Definisi HIV. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penyebab HIV/AIDS. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Pada 90% kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV-1, sementara HIV-2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil orang, khususnya di Afrika Barat. Untuk penularannya bisa melalui kontak darah. Transfusi darah atau produk darah yang terinfeksi merupakan cara penularan yang paling efektif. Pengguna obat-obat terlarang dengan seringkali terinfeksi melalui pemakaian jarum suntik yang terkontaminasi. Para medis dapat terinfeksi HIV oleh goresan jarum yang terkontaminasi darah, tetapi jumlah infeksi relatif lebih sedikit. Yang kedua, penularan melalui kontak seksual. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks baik melalui vagina maupun dubur atau seks anal. Meski sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Namun, penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita. Misalnya, akibat gusi mudah berdarah atau sariawan. Yang ketiga, penularan melalui ibu dan anak. Angka penularan ibu ke anaknya bervariasi dari 13% sampai 48% pada wanita yang tidak diobati. Bayi bisa terinfeksi di dalam rahim selama proses persalinan atau yang lebih sering melalui air susu ibu atau ASI. Tanpa penularan melalui ASI, sekitar 30% dari infeksi terjadi di dalam rahim dan 70% saat kelahiran. Data menunjukkan bahwa sepertiga sampai separuh infeksi HIV perinatal di Afrika disebabkan oleh ASI. Penularan selama menyusui biasanya terjadi pada 6 bulan pertama setelah kelahiran. Selanjutnya, gejala klinis. Gejala dari infeksi akut HIV tidak spesifik, meliputi kelelahan, ruam kulit, nyeri kepala, mual, dan berkeringat di malam hari. AIDS ditandai dengan supresi yang nyata pada sistem imun dan perkembangan infeksi oportunistik berat yang sangat bervariasi, atau neoplasma yang tidak umum. Gejala yang lebih serius pada orang dewasa seringkali didahului oleh gejala prodromal atau diare dan penurunan berat badan, meliputi kelelahan, malaise, demam, napas pendek, diare kronis, bercak putih pada lidah atau biasa disebut kandidiasis oral, dan limfadenopati. Gejala-gejala penyakit pada saluran pencernaan dari esofagus sampai kolon merupakan penyebab utama kelemahan. Tanpa pengobatan interval antara infeksi primer oleh HIV dan timbulnya penyakit klinis pertama kali pada orang dewasa biasanya panjang, rata-rata sekitar 10 tahun. WHO menetapkan 4 stadium klinik pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS sebagai berikut. Stadium pertama, ciri-ciri gejalanya seperti tidak ada penurunan berat badan, tidak ada gejala atau hanya limfadenopati generalisata persisten. Pada stadium 2, ciri-cirinya penurunan berat badan 5-10%. ISPA berulang, misalnya sinusitis atau otitis. Lalu herpes zoster dalam 5 tahun terakhir. Pada stadium 3, ciri-cirinya seperti penurunan berat badan hingga lebih dari 10%. Diare demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan. Pada stadium 4, ciri-cirinya seperti sindroma wasting HIV, pneumonia pneumocystis, pneumonia bakterial yang berat berulang. Pengobatan.
Meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Dan di sini ada beberapa jenis obat ARV adalah yang pertama ada dolutegravir, yang kedua ada efavirenz, yang ketiga ada etravirin, yang keempat ada nevirapin, yang kelima ada lamivudin. Selain antiretroviral, pengobatan infeksi HIV juga akan melibatkan antivirus lainnya seperti lopinavir, ritonavir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas obat. Selama mengkonsumsi obat antivirus HIV, dokter akan memonitor viral load dan sel CD4 untuk menilai respons pasien terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan viral load dilakukan sejak awal pengobatan dan dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Pasien harus segera mengkonsumsi ARV begitu didiagnosis penderita HIV agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Penting untuk diingat, menunda pengobatan dapat membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi perkembangan menjadi AIDS. Selain itu, penting bagi pasien untuk mengkonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Melewatkan konsumsi obat akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien. Bila pasien melewatkan jadwal konsumsi obat, segera minum begitu ingat dan tetap ikuti jadwal konsumsi berikutnya. Namun, bila dosis yang terlewatkan cukup banyak, segera konsultasikan dengan dokter. Dokter dapat mengganti resep atau dosis obat sesuai kondisi pasien saat itu. Dan pasien HIV juga dapat mengkonsumsi lebih dari satu obat ARV dalam sehari. Oleh karena itu, pasien perlu mengetahui efek samping yang mungkin timbul akibat konsumsi obat ini, yaitu antara lain bisa pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, mulut kering dan lain-lain. Di sini ada pencegahan. Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Namun penularan HIV dapat dicegah dengan konsep ABCDE, yakni A. Abstinence, yang dimana bagi yang belum menikah, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah adalah langkah yang paling tepat untuk menghindari paparan HIV. B. Be hateful, yang dimana bersikaplah saling setia pada satu pasangan seks. Hindari perilaku berganti-ganti pasangan untuk meminimalisir kemungkinan penularan HIV. C. Kondom, yang dimana gunakan kondom yang baru tidak berhubungan seks, baik melalui vagina maupun melalui dubur. Bila memilih kondom berpelumas, pastikan memilih pelumas yang berbahan dasar air. Hindari kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak karena dapat membuat kondom bocor. Yang di sini ada D, drug no, yang dimana menghindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik bisa mencegah seseorang terinfeksi HIV. Selain itu, menghindari pakai jarum suntik juga dapat mencegah infeksi virus hepatitis B. E. Education, yang dimana pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Peran konselor HIV. Di sini ada edukasi dan kesadaran, yang dimana konselor HIV berperan penting dalam menyediakan informasi akurat tentang HIV atau AIDS kepada individu yang mencarinya. Mereka menjelaskan tentang penyebaran virus, metode pencegahan, pengobatan, serta pemberian penjelasan tentang pentingnya tes HIV secara rutin. Dan ada dukungan psikologis, yang dimana diagnosis HIV atau AIDS dapat menghindari dampak emosional yang signifikan. Konselor HIV membantu individu mengatasi stigma, rasa cemas, dan depresi yang mungkin muncul akibat diagnosis tersebut. Dukungan psikolog ini berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan individu yang hidup dengan HIV atau AIDS. Dan di sini ada penyediaan informasi terkini, yang dimana konselor HIV dapat memberikan informasi terkini tentang perkembangan terapi antiretroviral atau ARV, obat-obatan baru, serta penemuan dalam penelitian terkait HIV atau AIDS. Informasi ini memungkinkan individu untuk mengambil keputusan terinformasi tentang
perawatan, dan gaya hidup mereka. Pencegahan melalui edukasi. Konselor HIV tidak hanya memberikan dukungan kepada individu yang sudah terinfeksi, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pencegahan dengan memberikan edukasi kepada populasi yang berisiko tinggi. Mereka mempromosikan praktik seks aman, penggunaan kondom, dan mengurangi risiko penyebaran melalui penggunaan jarum suntik bersih. Dan ada aksesibilitas dan anonimitas, yang dimana konselor HIV memberikan aksesibilitas yang lebih besar bagi individu yang mungkin enggan atau kesulitan mengakses layanan kesehatan konvensional. Anonimitas yang diberikan oleh platform online juga membantu mengatasi hambatan sosial dan stigma. Dan ada rujukan dan keterhubungan. Konselor HIV dapat merujuk individu ke layanan medis dan dukungan lokal yang lebih lanjut, seperti pusat kesehatan atau kelompok dukungan. Ini membantu individu untuk mendapatkan perawatan dan dukungan yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada layanan konseling. Yang pertama yaitu konseling individual. Konseling individual dirasa penting dalam membantu konseli HIV atau AIDS yang seringkali membutuhkan privasi dan pendekatan personal. Pada awalnya, konselor membangun hubungan baik melalui pendekatan emosional dan kerahasiaan, memberikan ruang bagi konseli untuk membuka diri. Tahap awal ini bertujuan untuk menciptakan rasa percaya yang memungkinkan konseli berbagi keluh kesah. Tahap selanjutnya adalah identifikasi masalah yang mencakup pemahaman konseli tentang HIV, reaksi emosional, serta perencanaan masa depan. Pada tahap pemecahan masalah, konselor memberikan dukungan dan opsi yang membantu konseli mengatasi rasa malu, cemas, dan stigma. Konselor juga memonitor perkembangan dan memberikan motivasi spiritual. Di tahap akhir, konselor membantu konseli menyiapkan rencana lanjutan dan meningkatkan kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan sebagai ODHA atau orang dengan HIV atau AIDS. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang kami rasakan selama menganalisis topik permasalahan ini. Yang pertama ada kekurangan atau bisa dibilang tantangan. Dari segi mencari klien untuk dijadikan narasumber, kami rasa cukup sulit. Mungkin dikarenakan juga keterbatasan dari diri kami dalam menjelaskan teknik dan tujuan diadakannya wawancara tersebut. Lalu kemudian ada kelebihan, tentunya dalam hal ini menjadi pengalaman baru untuk kami, juga memberi pengetahuan baru untuk diri kami terkait penyakit HIV, baik terkait definisi, cara penanganan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Baik, sekian materi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui kamu punya penyakit itu umur 18. Terus reaksi kamu pada saat itu kayak gimana sih? Kayak awalnya dari adik kan udah kecil, terus dari kecil apa? Oh, adik kena partner soalnya. Nah terus akhirnya dia sempat stop pas TK stop, nggak yang ini karena nggak ada dua ini. Nah akhirnya sempat ngedrop tuh yang kurus banget segala macam kan. Nggak minum obat. Kamu nggak minum obat gitu? Iya, rata. Nah akhirnya pas kelas 1 SMP dia baru berobat lagi kan di Pasar Bo. Nah terus akhirnya dokternya nanya, coba kakak minum obat gak? Kalau misalnya kakak nggak minum obat, cek aja. Nah aku cek kan, hasilnya keluar, aku nggak tahu cuma kayak gitu penyakit ini doang, udah kan. Nah terus nggak yang expect kayak ini penyakit tuh bahaya gitu. Nah, kayak juga lingkungan kamu, kan lingkungan kamu juga ini ya, nggak yang ada kayak gitu gitu kan, kamu nggak terlalu penasaran. Iya, nah terus posisi di situ kan aku lagi pacaran kan. Nah terus aku asal kasih aja nih, tolong aku ngertiin hasilnya dong. Sama dia sengaja dibuka, dia juga kaget, wah ini beneran apa enggak? Ternyata dia lebih tahu kayak itu ternyata begini. Malah dijelasin. Iya, dia seperti itu kan. Aku kayak masih ngawang lagi gitu kan. Pas
tapi pas tahu hasil itu aku nggak langsung dikasih pengobatan apa ARV obat itu. Ya, soal obat apa aja sih yang pernah kamu minum? Aku anak yang obat anti TB, B12 sama itu yang pencegah TBC-nya kan. Terus yang obat ARV-nya itu TLD sama Potri, karena aku hasil aku lupa CD4 apa namanya CD4 hasil cek labnya itu, cuma aku nggak tahu artinya itu lupa. Itu kalau misalnya aku CD4-nya bagus, aku nggak minum antibiotik. Jadi aku masih minum antibiotik dibantu. Ini bentuk antibiotik. Iya. Jadi cuma 3 macam doang. Itu yang obat anti TB-nya 2. Ya, nah terus kalau ARV-nya 2 juga. 4 berarti. Cuma kalau yang anti TBC-nya itu cuma 3 bulan doang sih. Awal sebelum pengobatan ARV. Namanya apa pengobatan ARV? Ya, ARV karena terus itu berapa bulan nggak? 6 bulan kayaknya. 6 bulan aku nggak kena pengobatan itu karena dikasih obat pencegah TB. Ada obatnya. Ya, TBC kan gampang nular. Nah, terus saya kira itu udah pengobatan. Kita dikasih obatnya itu namanya TLD kalau nggak salah. Obat TLD? Iya, bentuknya singkatnya kapsul. Iya, apa namanya? Cuma dia emang ada efek samping. Ada efek sampingnya? Ada. Tadi aku sih kan aku beda-beda tuh efek sampingnya. Iya beda-beda. Karena kan obatnya banyak tuh macam-macam. Nah terus aku yang dapetin dari yang 1x1 gimana? Itu apa namanya? Pas aku minum itu semua terus bawaannya enak. Jadi karena aku minum malam jam 10. Cuman pas pagi tuh kalau misalnya waktu zaman sekolah itu tuh bawaannya kayak orang hamil baru. Iya bener ya. Aku kayak sampai berantem sama tante kayak kenapa sih gini-gini aku disuruh tes segala macam. Apaan sih karena obat. Iya. Nah ada 6 bulan, 6 bulan lebih lah itu ngalamin apa efek samping itu. 6 bulan lebih? Iya 6 bulan lebih ya, dokternya juga nggak jadi. Kamu tapi sempat nanya ke dokternya gitu, ada solusi lain gitu dari dokternya cuma gitu. Kata dokternya cuma bilang ini emang efek sampingnya emang gitu kok, semua orang mau minum dilindungi. Cuman kayak kok lama banget nih, udah 6 bulan lebih, harusnya kan diganti obatnya. Takut, kamu juga takut kayak nggak cocok gitu ya? Iya, udah 6 bulan lebih, terus kayak udah nggak apa-apa gini, ya udah akhirnya. Tapi emang biasa aja sih akhirnya, cuman nggak lama keluar produksi yang baru kayaknya deh, kalau nggak salah. Tapi sekarang kamu lagi konsumsi? Iya, namanya tetap sama, cuman apa sih dari packaging aja sih yang beda. Iya. Tapi efeknya masih? Efeknya pas yang aku ganti obat, ruam-ruam. Orang-orang kan kayak panik, cuma kalau aku biasa aja sih, bisa sampai seminggu. Merah-merah tapi gatal nggak? Enggak. Tapi dibanding panas gitu. Enggak. Biasa aja kan. Timbulnya gitu doang, tapi nggak sampai panas gitu. Enggak, kayak sampai sekarang aman-aman aja. Tergantung, kan kalau ada anak kecil kan udah sampai 40. Jadi semakin usia naik, semakin obatnya ternetralisir gitu? Iya, karena apa namanya, kalau ada kan tadinya pagi 2, malam 2, terus karena kok dia tuh gak ada perubahan nih dari tubuhnya pas cek lab kan, kok virusnya nih, kan kalau minum obat harusnya virusnya berhenti, maksudnya udah gak ada virus antitek lah. Nah kalau misalnya dia ini minum dulu tapi kok virusnya masih ada, akhirnya dia tuh sama kayak aku, karena hasilnya itu virusnya masih ada, kalau misalnya kan nggak ada kalau misalnya rajin minum. Iya, berarti adiknya mungkin lebih aktif kali ya, dunia bakterinya. Jadi kalau kan kamu udah tahu nih ada gejala, maksudnya udah fix aktif HIV nih. Ada tertutup nggak dari keluarga? Maksudnya gimana? Kayak support affirmation. kan kalau di pacar aja kan pacar kamu kaget, itu udah dukungan dari pacar kamu. Dari tapi kalau aku sih kayak kurang ya. Jadi lebih ke apa dari tiap rumah sakit tuh yang ini suka ada yayasan atau lembaga yang menangani apa namanya penyakit ini gitu kan. Jadi kayak komunitas gitu Iya, ya maksudnya maksudnya. komunitas itu. Nah apa dia yang lebih ini sih tiap bulan ada Zoom atau enggak offline yang nanyain keadaannya gimana. Oh jadi kayak membangun keluarga baru. Iya, kadang juga apa kan ada yang anak-anak, yang remaja, sama dewasa, mereka kayak support dari nutrisi, susu. Terus kalau yang remaja paling kayak pengetahuan yang penyakit yang ini
ini kesan mental kayak gitu. Yang kalau dewasa belum tahu sih, tapi ada. Dewasa berarti kayak orang tua ya? Iya, maksudnya? Kamu ngerti maksudnya Kayak remaja. remaja? Kamu masih sering kontrol berarti kayak Masih, cuman apa, 2 bulan sekali. Karena ada yang sebulan sekali kan. Itu ditentuin dari dokternya, kayak kamu datang sebulan sekali aja atau apa tergantung Dari dokter ya, tapi tergantung hasil dari labnya. Kalau hasil labnya bagus bisa 2 bulan sekali. sebenarnya di RSUIN itu atau di kayak rumah buat rehat? Nggak di RS. Oh di RU ya? berarti emang ada khusus dokternya atau gimana itu? Apa? Ada, khusus ada. Oh khusus. Cuman apa, mau pengambilan obat nggak yang di farmasi. Di ada Iya. ruangannya. Oh ada ruangan sendiri. Ada ruangan khususnya. Ada. Terus setelah kamu di diagnosis seperti itu, terus apakah kehidupan kamu ada yang beda dari sehari-hari gitu? Kegiatan Jadi mikir kayak sesuatu. Terus kayak masih belum terima sih, ini baru 2 tahun ya, baru 2 tahun. Oh, baru 2 Iya, tahun. baru 2 tahun nyoba kayak belum terima aja sih. Kayak, Masih susah juga ya. Kenapa orang tua gua harus begitu kan? kan kamu pasti kalau udah tau kayak gitu ngerasain dong ada tantangan gitu. Iya. Tantangan yang paling sering kamu dapetin kayak misalnya kehidupan sehari-hari kamu Maksud dari tantangan apa ya? Kasih contoh. misalnya kalau di remaja perkebunan Lebih ke ini sih, kalau pasangan. Oh, pasangan. Ya kan karena kan yang tahu ini kan anak doang. Terus kayak kalau misalnya, jadi mikir ya, ini kalau misalnya kayak pasangan baru atau gimana? Oh takut Gue gimana ya? Iya, nggak mungkin juga kayak kita kan kemana-mana. Misalnya kan minat-minat atau kemana-mana yang pulang agak malam, kan otomatis harus itu obat kan. Nah, pasti kan Nggak mungkin mau kayak itu obat-obat itu kan kayak rahasia gitu kan. Terus sama ini juga minum obat tuh kayak kurang tepat waktu. Karena kalau Emang misalnya harus kalau tepat waktu ada gejala lain? enggak sih, enggak ada. Cuman Enggak. maksudnya lebih apa ya, sering nggak tahu, lupa aja gitu. kalau kelewat Iya, sebenarnya kan emang ada apa, jam waktunya kalau misalnya minum obat itu 6 jam atau 12 jam gitu jedanya. Nah kalau lebih dari itu gimana? Nggak Nggak kenapa-napa? boleh, nggak boleh, jangan gitu. Oh jadi minum? Jadi kayak lewat aja nggak apa-apa, sekarang jangan kayak sampai seminggu gitu. Oh lebih baik nggak usah diminum gitu? Iya, Pak? kalau misalnya di bawah 6 jam nggak apa-apa. Selama ini kamu menjaga kesehatan kamu tuh dengan cara apa? Kayak olahraga aktivitas atau ya. Tapi kalau HIV kayak gitu, itu nggak sih cepet capeknya? Iya, ada. Nah, dia tuh minum obat, nggak minum obat seminggu aja tuh udah Menurutnya kayak disuruh kurus, apa turun berat badannya, imunnya, kayak buang air. Nah itu tuh penularannya tuh dari darah. Jadi kayak misalnya kakak luka, otomatis kalau misalnya dekatan dulu itu bisa. oh gitu. Iya, bukan karena atau air dia juga nggak sih enggak kan? Iya, dia hubungan intim darah sama apa ya? Kalau Kan TBC kan soalnya- batu oh iya. ya. Iya kalau TBC udaranya bisa. dari luka basah gitu bisa Iya, Kalau bahasanya bisa. kalau misalnya kita berdua ada luka itu bisa. Apalagi kayak bersentuhan itu bisa. Terus menurut kamu di kalangan masyarakat kesalahpahaman apa yang sampai sekarang masih kamu rasain gitu? Iya salah HIV. Kayak itu doang sih kayaknya. Kan mereka tahu cuma dari air bulan. Ini nanti berapa bulan juga. Enggak gitu sebenarnya. Dulu aku jadi pandangan sebelum tahu status iya kayak gitu. Cuma kan pas ini pas tahu ternyata penularannya masih normal itu kan. Cuma mikir lagi kalau misalnya punya pasangan untuk kayak suami nanti, gue jelasinnya gimana lagi nih dari awalnya karena emang proses penjelasannya itu panjang. Harus iya namanya. Kadang kayak ikut kelas berapa kali gitu. Oh soalnya kayak gitu. Oh iya ada kelasnya. Ada. Jadi Kelas nggak apa? yang paling tiap bulan sih. Oh kelasnya tuh kayak apa gimana tuh? Kayak ada iya penyuluhan Oh. itu. Iya. Kan ada materinya banyak banget. ke mental gitu ya. Cara kamu nge-stabilin mental kamu itu mungkin pakai di ini hobi atau gimana? Merenung. Berenang. Kamu punya hobi nggak kayak suka? Ada. Apa
semangat buat minum obat terus sih, karena kan kalau nggak minum bakal drop kan, jangan bosen-bosen lah kalau bisa. Terus kalau pesan-pesan buat stigma masyarakat yang Tapi sih jangan beranggapan kayak penyakit itu gampang nular, kayak entah dari air, sebenarnya enggak juga. Kalau paling-paling emang berhubungan intim seperti itu doang. Iya, karena apa yang duduk-duduk kayak itu gampang nular, bersentuhannya nular enggak. Ya apa? Kalau bisa searching lagi.